Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anakku kelas 10, kali ini kita akan membahas salah satu materi matsama yaitu tata tertib madrasah Man 2 Malang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nama saya adalah Bapak Mahayana Safrizal Adibrata yang biasa dipanggil dengan Bapak Adib. Saya di Mandua Malang sebagai guru matematika yang kebetulan mendapat tugas tambahan sebagai waka kesiswaan. Alamat saya ada di Kota Malang. Baik anak-anak, sebelum membahas tentang tata tertib madrasah, kita akan membahas tentang visi dan misi madrasah. Karena untuk tata tertib harus sesuai dengan visi dan misi. Yang pertama, visi madrasah yaitu terwujudnya lulusan yang bertakwa, berprestasi, dan berkarakter Islami. Misi madrasah yang pertama, memberdayakan semua potensi yang ada, baik berupa sumber daya manusia, material, dan finansial, untuk mewujudkan lulusan-lulusan yang berkualitas tinggi dalam bidang keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memberikan pelayanan optimal pada peserta didik dalam pendidikan, bimbingan, dan pelatihan melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk pencapaian prestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, menjalin hubungan yang lebih harmonis untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kompetensi siswa dan mutu pendidikan yang islami yang berakhlakul karimah. Untuk pembahasan tata tertib madrasah, kita awali dengan pengertian. Tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati di madrasah agar proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Peraturan pada tata tertib ini berlaku dan wajib ditaati oleh setiap peserta didik Man 2 Malang. Berikutnya, tujuan dari pemberlakuan tata tertib ini yaitu untuk membantu peserta didik memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Kedua, sebagai pedoman bagi peserta didik dalam bersikap, bertingkah laku, bertindak, berbicara, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di madrasah dalam menciptakan iklim dan kultur madrasah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut madrasah dan masyarakat yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Berikutnya, manfaat tata tertib ini untuk yang pertama melatih kedisiplinan siswa, melatih tanggung jawab, mengefektifkan kegiatan, mengingatkan tugas sebagai pelajar, melatih kejujuran, menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan madrasah, menumbuhkan tata perilaku Islami, melatih kemandirian, melatih keterampilan, meningkatkan rasa kebersamaan, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan efektif. Jenis tata tertib ada 3. Yang pertama yaitu tata tertib secara umum, tata tertib secara khusus, dan tata tertib yang berlaku pada pembelajaran daring. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tata tertib secara umum. Yang pertama, semua siswa wajib mematuhi peraturan dan tata tertib madrasah.
patuh dan hormat pada orang tua, guru, dan karyawan, santun dalam bertutur kata, serta beretika dalam pergaulan, mengucapkan salam bila bertemu dengan guru, karyawan, dan atau orang lain, termasuk tamu madrasah. Setiap siswa madrasah wajib mengucap salam bila bertemu dengan guru, karyawan, dan tamu. Kelima, selalu menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan madrasah. Keenam, mengerjakan dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai siswa Man2 Malang dengan penuh tanggung jawab. Nomor 7, semua siswa wajib memiliki kartu pelajar Man2 Malang. Bagi kelas 10 yang belum memiliki kartu pelajar, nanti akan dibuatkan setelah kalian masuk. Nomor 8, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kekeluargaan di lingkungan madrasah. Berikutnya, tata tertib secara khusus. Tata tertib ini membahas yang pertama tentang aturan pemakaian seragam madrasah. Kedua, tentang rambut, kuku, make up, dan aksesoris. Ketiga, jam masuk dan pulang madrasah. Tentang perizinan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, upacara bendera, pemakaian kendaraan, kriteria kenaikan kelas dan kelulusan, pergaulan, pemakaian gadget, termasuk laptop di dalamnya, kewajiban dan hak peserta didik, pelanggaran dan mekanisme penanganan, sanksi-sanksi, dan penghargaan peserta didik yang berprestasi. Untuk pembahasan masing-masing dari semua item ini bisa kalian baca di buku tata tertib madrasah yang akan dibagikan nanti setelah masuk. Yang berikutnya yaitu tata tertib khusus pembelajaran daring. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring atau dalam jaringan adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan secara daring atau online menggunakan jaringan internet. Nah, terkait dengan pembelajaran daring ini, tata tertib tentang pembelajaran daring di Man2 Malang yang pertama yaitu peserta didik mempersiapkan dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik, minimal 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi pastikan sebelum pelajaran dimulai, 10 menit sebelumnya, pastikan kalian mempunyai kuota dan jaringan internetnya berjalan dengan baik. Kedua, selama durasi jadwal pembelajaran daring, setiap peserta didik harus berada di rumah atau dalam satu ruangan, tidak boleh melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu pembelajaran. Tidak boleh keluar rumah atau melakukan kegiatan lain, termasuk mungkin mencuci baju dan lain-lain yang dapat mengganggu pembelajaran. Nomor 3, siswa bersekolah setiap hari seperti biasa. Meskipun pembelajaran dilakukan dari rumah masing-masing atau daring, pada dasarnya siswa bersekolah setiap hari seperti biasa, menerima pelajaran sesuai jadwal seperti biasa, melakukan presensi pada setiap mata pelajaran, mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Selama pembelajaran, siswa dilarang bermain game atau membuka aplikasi lain selain aplikasi yang ditentukan. 8. Setiap peserta didik wajib menggunakan nama asli pada identitas WA. Nomor 9. Peserta didik dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan selama pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, jika berhalangan, izin ketidakhadiran wajib dilakukan oleh orang tua atau wali kepada wali kelas. Siswa dilarang untuk melakukan izin sendiri, jadi harus wali orang tua atau wali.
Berikutnya pembahasan tentang alumni MAN 2 Malang. Setiap tahun sekitar 30% alumni MAN 2 Malang diterima di perguruan tinggi negeri yang tersebar di berbagai daerah. Yang terbanyak ada di UM atau Universitas Negeri Malang, ada di UB atau Brawijaya, ada ya di UI atau Universitas Indonesia, di UNESA Surabaya, Universitas Jember, Universitas Udayana Bali, UNY Yogyakarta, UTM Madura, UIN Malang, Surabaya, UIN Yogyakarta, dan lain-lain. Kemampuan alumni MAN 2 Malang sangat mumpuni untuk bersaing dengan peserta didik lain dari sekolah lain. Alumni MAN 2 Malang dibekali dengan keterampilan untuk mampu bersaing di masyarakat. Ada 3 keterampilan atau ada program keterampilan di MAN 2 Malang untuk membekali siswa MAN 2 Malang, yaitu ada program tata rias, tata busana, dan multimedia atau desain grafis. Hal ini bisa kalian manfaatkan untuk membekali diri kalian sendiri, nanti akan berguna setelah kalian terjun di masyarakat. Alumni MAN 2 Malang 100% lancar membaca Al-Quran. Jika ada siswa baru MAN 2 Malang yang belum lancar membaca Al-Quran, nanti akan dibimbing di program BTA. Di sana siswa yang belum lancar akan dibimbing pembacaan Al-Quran sampai dengan lancar, sehingga nanti pada saat lulus dari MAN 2 Malang, semua siswa MAN 2 Malang semuanya lancar membaca Al-Quran. Alumni MAN 2 Malang ditargetkan hafal Al-Quran minimal 3 juz. Ini untuk siswa yang mengikuti program tahfidz. Untuk siswa yang baru mengikuti program tahfidz, maka nanti setelah lulus diharapkan minimal hafal 3 juz. Bagi siswa yang sudah memiliki hafalan sebelumnya, maka ditargetkan minimal bertambah 3 juz. Jadi ini untuk alumni MAN 2 Malang. Untuk pembahasan tentang tata tertib madrasah, nanti bisa kalian baca di buku tata tertib madrasah secara lebih lengkap. Demikian uraian singkat tentang pembahasan Tatib MAN 2 Malang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.